Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Anggianto dengan NIM 2109619. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pengelolaan keuangan pendidikan. Materi yang akan dibahas yaitu ada dua. Yang pertama, keuangan makro dalam pendidikan dan keuangan mikro di tingkat lembaga. Keuangan makro dalam pendidikan, uang sebagai alat transaksi menjadi unsur penting untuk pribadi maupun organisasi. Pendidikan sebagai sektor publik menyediakan berbagai layanan yang ditunjukkan untuk perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan untuk hidup seseorang atau sustainabilitas suatu bangsa. Untuk menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki daya saing yang tinggi, negara membutuhkan biaya untuk meningkatkan pendidikan. Maka dari itu, manajemen keuangan sangat dibutuhkan dalam suatu pendidikan. Kerangka pembiayaan jangka menengah, yaitu untuk mendukung pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah. Pemerintah menyusun rencana kerja atau RKP. Pemerintah juga memberikan dana transfer umum yang bersifat block grant, yang sepenuhnya menjadi kewenangan daerah yang berbentuk dana bagi hasil dan dana alokasi umum. Lalu yang kedua ada APBN, APBD, dan alokasi untuk pendidikan. Pemerintah pusat sudah memiliki struktur anggaran belanja negara. Sebagai contoh, pendapatan negara bersumber dari yang pertama ada pajak, kedua migas, ketiga non-migas, keempat pendapatan BLU, kelima laba BUMN, keenam pabean dan cukai, yang ketujuh hibah. Untuk alokasi anggaran pendidikan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang 1945, APBN dan APBD sebesar minimal 20%. Keuangan mikro di tingkat lembaga. Keuangan mikro pada tingkat lembaga pendidikan merujuk pada manajemen keuangan yang dilakukan oleh lembaga pendidikan seperti sekolah, perguruan tinggi, atau lembaga pelatihan. Manajemen keuangan pada lembaga pendidikan melibatkan pengelolaan sumber daya keuangan yang tersedia dengan efisien dan efektif. Hal ini meliputi pengelolaan, pendapatan, pengeluaran, dan investasi yang dimiliki oleh lembaga pendidikan. Tujuannya adalah untuk memastikan kelangsungan usaha lembaga pendidikan, meningkatkan efektivitas penggunaan dana, serta memberikan manfaat yang maksimal bagi siswa atau peserta didik. Organisasi pendidikan sebagai organisasi sektor publik, yaitu sebagai organisasi sektor publik, lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab untuk menyediakan akses pendidikan yang layak dan terjangkau untuk seluruh warga negara, serta memastikan kualitas pendidikan yang diberikan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Perbedaan utama antara organisasi nirlaba publik dan nirlaba swasta adalah dalam sumber pendanaan dan kepemilikan. Organisasi nirlaba publik didanai oleh pemerintah atau dana publik yang dikelola oleh pemerintah. Sedangkan organisasi nirlaba swasta didanai oleh donasi atau sumbangan masyarakat. Selain itu, organisasi nirlaba publik dimiliki oleh pemerintah atau badan pemerintah, sedangkan organisasi nirlaba swasta dimiliki oleh individu atau kelompok masyarakat yang mendirikannya. Penganggaran yaitu proses kegiatan atau penyusunan anggaran yang merupakan rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk satuan uang yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan lembaga dalam kurun waktu tertentu. Fungsi dari anggaran yaitu yang pertama, anggaran sebagai perencanaan. Yang kedua, anggaran sebagai pengadilan. Yang ketiga, anggaran sebagai alat kebijakan. Yang keempat, anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi. Yang kelima, anggaran sebagai kinerja. Dan yang keenam, anggaran sebagai alat motivasi. Jenis-jenis anggaran yang pertama itu ada anggaran program. Lalu yang kedua ada anggaran berdasarkan kinerja. Lalu yang ketiga ada planning, programming, budgeting system. Dan yang keempat, zero based budget. Akuntansi pada pendidikan adalah proses pencatatan, pengukuran, dan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan aktivitas dan transaksi yang terjadi di lingkungan pendidikan. Hal ini meliputi pencatatan dan pelaporan pendapatan, pengeluaran, aset, kewajiban, dan ekuitas organisasi pendidikan. Tujuan akuntansi pada pendidikan adalah menghasilkan informasi keuangan yang akurat dan relevan bagi para pengambil keputusan di dalam dan di luar organisasi pendidikan. Informasi keuangan ini dapat digunakan untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan dana pendidikan. Auditing.
Auditing adalah proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan seseorang yang kompeten, independen untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi. Yang dimaksud kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Jenis-jenis audit. Yang pertama ada audit laporan keuangan, yang kedua ada audit operasional, dan yang terakhir ada audit ketaatan. Sumber keuangan bagi lembaga. Sumber keuangan bagi lembaga pendidik, negeri dan swasta memiliki perbedaan dalam cara pengelolaannya. Yang pertama, sumber keuangan pendidik negeri. Sumber keuangan pendidikan berasal dari anggaran pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik itu dari pusat maupun daerah. Dana tersebut digunakan untuk biayai kegiatan operasional sekolah negeri, mulai dari pembayaran gaji, guru, dan karyawan, biaya listrik dan air, hingga perawatan gedung sekolah. Lalu yang kedua, sumber keuangan pendidikan swasta. Sumber keuangan pendidikan swasta berasal dari biaya pendidikan yang dibayarkan oleh orang tua siswa atau pihak yang membiayai pendidikan tersebut, seperti perusahaan atau yayasan. Biaya tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan operasional sekolah swasta, termasuk pembayaran gaji guru dan karyawan, biaya listrik dan air, serta perawatan gedung sekolah. Yang terakhir, peran komite sekolah dalam keuangan sekolah, yaitu komite sekolah memiliki peranan penting dalam pengelolaan keuangan sekolah, terutama dalam mengawasi dan memastikan penggunaan data yang tepat dan efektif untuk kepentingan pendidikan. Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.